بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك وتقبل منا واجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاك. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung surat Al-Fatihah. Surat yang merupakan afdalus surah fil Quran, Ummul Kitab. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa suratul Fatihah ini adalah Ummul Kitab, kama annaha al-qira'atul wajibah fahiya afdalu suratin fil Quran. Keutamaannya yang begitu banyak, sebagaimana telah thabit di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dari sini maka dibolehkan fatajuzul mufadalatu bainas suwar, boleh
menyikapi ya, atau membaca surat tertentu karena memang surat tersebut ya ada keutamaannya ya, sebagaimana surat Al-Fatihah ini, maupun ada ayat tertentu ya, ada surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu yang memiliki keutamaan dibanding dengan surat-surat yang lainnya. Maka at-tafdhil baina suwar wal ayat ya, ini boleh. Tentunya bolehnya ya, bolehnya di sini muqayyad ya, tidak secara mutlak, tetapi atau dengan arti ya, apa namanya, dengan kata lain, seseorang melebihkan satu surat dengan yang lainnya sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Dalam hal ini at-tafdhil baina suwar wal ayat muqayyad ya. Melebihkan suatu surat dengan surat yang lainnya atau ayat dengan ayat yang lainnya itu terikat bi an yakuna thabata bin nass as-sahih as-sarih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melebihkan satu surat atau ayat ya, itu harus dengan nas yang sahih ya, didasari atau dia thabit ya, ditetapkan dengan nas yang sahih dan yang sarih ya, yang gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma al-mufadalatu baina as-suwari wal ayat bila dalilin sahihin fa innaha la tajuz. Adapun melebihkan satu surat dengan yang lainnya atau ayat dengan ayat lainnya tanpa dalil yang sahih, maka tidak dibolehkan. Ya. Mungkin di masyarakat ya kita temukan ada jadi cok kali cok gitu ya. Kalau yang pedagang surat apa? Ya. Kalau yang perempuan surat Maryam atau An-Nisa, ini tidak boleh ya. Karena tidak ada dalilnya. Ya, melebihkan satu surat dengan keutamaan tertentu. Ya, ini bab tersendiri ya, yang ya semata-mata karena hawa nafsu atau cok kali cok tadi, ini tidak diperbolehkan ya, atau karena perhitungan lahirnya tahun berapa ya, kemudian disesuaikan dengan ini ayatnya, ini tentu tidak diperbolehkan yang demikian walaupun medianya adalah Al-Quran ya. Jadi tebak-tebakan jadinya, wah sampean ini atau fulan ini modelnya surat Yusuf, karena nanti didawamkan surat Yusuf karena keyakinan bahwa surat Yusuf memiliki kelebihan daripada surat yang lainnya untuk dia baca. Ini kalau yang demikian maka tidak boleh. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun baru malam hari ini kita akan menyelesaikan surat Al-Fatihah. Ini semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat iman ya, Islam ya, hidayah Islam ya. Ya, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ya. Hidayah untuk tunduk kepada Allah, hidayah untuk beribadah kepada Allah, untuk meniti jalan yang lurus. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, menolong kita untuk beribadah kepadanya. Ya. Maka kita juga patut meminta ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai hidayah untuk tetap istiqamah ya di atas jalan yang lurus. Ya. Atau dengan kata lain, sebagaimana dalam beribadah, dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita butuh ma'unah ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala,
maka untuk bisa istiqamah ya, untuk bisa konsisten ya, untuk tetap senantiasa di atas jalan yang lurus, kita butuh hidayah ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita kaji di pertemuan sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim, itu mencangkup penjelasan bahwa seorang hamba itu tidak akan menemukan jalan kebahagiaan hidupnya. Jadi kebahagiaannya itu tidak ada jalan lain kecuali dengan istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas agama ini ya. Wa annahu la sabila lahu ila al-istiqamah illa bihidayati rabbih, dan tidak ada jalan yang bisa mengantarkan seseorang atau menjadikan seorang itu tegak ya, lurus ya, istiqamah ya, di atas jalan yang lurus ini kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kama la sabila lahu ila ibadatihi illa bima'unatihi ya, sebagaimana tidak ada jalan baginya ya, untuk dapat merealisasikan ibadahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongannya. Fala sabila lahu ila al-istiqamah 'ala as-sirat illa bihidayatih, maka tidak ada jalan baginya untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus ini kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya, kita ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pertolongan sebagaimana doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda ya, was-sadad, wa Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Itu doa yang selalu kita panjatkan agar kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam merealisasikan ibadah ini, di dalam menjalankan ibadah ini, untuk senantiasa bisa mengingat Allah ala dzikrika, untuk senantiasa bersyukur kepadanya ya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita juga memohon kepada Allah hidayah ya, agar kita ditetapkan ya di atas jalan yang lurus ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ayat yang ke berapa? Ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Di mana hidayah itu ada dua. Ya, hidayatu al-bayan wad dalalah wal irsyad, atau di sini disebut dengan hidayatu ilm wa irsyad. Ya. Dan hidayah taufiq wa amal. Dan yang pertama tadi hidayatul ilmi wal irsyad ya. Ya, yang pertama apa? Hidayatul ilmi wal irsyad ya. Sedangkan hidayah yang kedua hidayah taufiq wa amal ya. Kalau yang pertama hidayah dalam bentuk ilmu, nasihat ya, itu dapat dilakukan ya, oleh oleh setiap orang ya, untuk menyampaikan hidayah ini ya, sekedar menunjukkan ya, man dalla ala khair ya, orang bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus ya, menerangkan ya, menyampaikan ya, hidayah yang satu ini. Adapun hidayah yang kedua, hidayah taufiq wal irsyad ya, hidayah taufiq ini wa hadhihi khassatun billahi tabaraka wa taala, ini khusus ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya ya. Nah, jalan itu ada dua, as-sirat.
as-siratal mustaqim, ya, ada juga as-sirat al-mu'awwaj. Ya, di antara faedah yang kita dapatkan di kajian sebelumnya bahwa jalan itu ada dua. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Maka tentu jalan yang kita mohonkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meniti jalan yang lurus, dan memang kita diperintahkan untuk mengikutinya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Sesungguhnya agama ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Adapun selain ya, jalan yang lurus ini, ya, maka itu adalah jalan yang bengkok, ya. Jalan yang menyelisihi jalan yang lurus, gitu ya. Nah, di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini merupakan penjelasan. Ya, di sini dijelaskan secara khusus apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim ini ditafsirkan dan diterangkan di kata-kata siratal ladzina an'amta 'alaihim di ayat berikutnya. Jadi as-siratal mustaqim ini masih umum sifatnya, ya, masih global, ya, penyebutannya global, ya, jalan yang lurus. Nah, tentu ini menarik perhatian kita, ya. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah, ya, kepada kami jalan yang lurus, maka sudah sepatutnya muncul dalam diri kita, ya, pertanyaan, ya, kita harus penasaran gitu, jalan yang lurus itu apa. Nah, di sini diterangkan, ya, bahwa as-siratal mustaqim, ya, ini adalah jalannya siapa? Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 69, ya, itu juga di ayat yang lain dijelaskan, ya, siapakah, ya, yang berada di atas jalan yang lurus itu, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Di sini dengan kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapakah, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Penjelasannya ada di surat An-Nisa ayat 69. Ya. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah, ya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Ya. Jadi di ayat yang lain Allah jelaskan di surat An-Nisa ayat 69 ini, siapakah mereka orang yang Allah beri nikmat, ya, atas mereka. Minan nabiyyin, ya, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ya, mereka itu adalah sebaik-baiknya teman, rafiq.
Jadi inilah ya yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari kalangan para nabi ya, para siddiqin, syuhada, wassalihin ya. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Bukan golongan yang kedua dan yang ketiga. Jadi golongan yang pertama ini adalah bukan golongan yang melenceng ya, yaitu golongan orang-orang yang istiqamah ya. Golongannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin ya. Jadi ini pertengahan. Ini yang disebut dengan apa? Golongan apa? Pertengahan. Bukan seperti golongan ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalannya orang yang engkau murkai, dan mereka itu adalah al-Yahud ya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi ini ditafsirkan ya, bahwa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak meniti jalan mereka, itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Ya. Kenapa di sini secara khusus ya ditafsirkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Ya. Yang jalan mereka harus kita hindari adalah orang Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengetahui kebenaran namun tidak mau mengikutinya ya. Makanya siapapun yang tahu kebenaran namun tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengikutinya, maka di sini ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Dikhawatirkan ya masuk ke dalam ayat ini, ghairil maghdubi alaihim ya. Yang dikhawatirkan ya, dengan mengetahui kebenaran namun tidak mau mengikutinya, akan terjatuh ke dalam golongan al-maghdubi alaihim ini ya. Makanya kita patut berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari sifat yang demikian. Tahu kebenaran namun tidak mau mengamalkan ya. Wa qauluhu ta'ala waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka orang yang tersesat itu? Humun nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan di sini dijelaskan orang-orang Nasara di sini adalah qabla bi'tsatin nabi, sebelum diutusnya Nabi SAW ya, orang-orang Nasara sebelum diutusnya Nabi SAW. Kenapa mereka digolongkan orang-orang yang tersesat ya? Kalau orang Yahudi mereka dimurkai, golongan yang dimurkai, sedangkan orang Nasara itu golongan yang tersesat ya. Ini secara khusus sebelum diutusnya Nabi SAW. Karena mereka ya mengamalkan sesuatu yang ya bukan yang hak ya. Artinya mengamalkan sesuatu tidak didasari dengan ilmu ya, karena kebodohan ya, jahilan. Maka di sini setiap yang mengamalkan sesuatu ya, dia tidak tahu ilmunya ya. Dia menganggap bahwa inilah yang hak, tapi tidak tahu ilmunya. Amalannya atau ibadahnya tidak dibangun di atas dasar ilmu yang benar, yang hak ya. Jadi semata-mata karena kebodohannya ya. Maka di sini ada kemiripan dengan orang Nasara ya. Dan dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam golongan
orang-orang yang sesat sebagaimana dalam ayat ini. Oleh karena itu, ya, keterangan ini ya, memberikan pedoman bagi kita. Ya, kalau kita memang benar-benar menginginkan jalan yang lurus, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus, ya. Kita minta istiqamah, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai istiqamah, gitu ya. Maka kita tempuh, ya, jalannya para nabi, ya. Jalannya para siddiqin, syuhada, salihin, yang mereka berada di atas jalan yang lurus. Maka patut bagi kita untuk mewaspadai atau menghindarkan diri kita ini, ya, karena doa tidak cukup dipanjatkan, tapi kita juga harus mengkondisikan diri kita agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Maka kita harus berilmu di dalam beramal. Jadi berilmu sebelum beramal dan beramal sesuai dengan ilmu. Inilah jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa. Ya. Kita dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala meniti jalan selain mereka. Ya. Kalau kita mengetahui yang hak, tidak mau mengikutinya, dan kita tidak mau mengikutinya, tidak mau mengamalkannya. Kita tahu ilmunya, tapi tidak mau mengamalkannya, justru malah menyelisihinya, maka kita akan menjadi seperti orang Yahudi, ya. Mereka masuk golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka kita ada kemiripan. Kalau kita demikian, maka ada kemiripan dengan orang-orang Nasara, yaitu golongan yang tersesat. Jadi seorang muslim, ya, yang istiqamah dalam agamanya itu pertengahan, ya, ada di tengah-tengah, ya. Tidak seperti orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah karena mengetahui yang hak, mengetahui ilmunya, tapi tidak, ya, mengikutinya, tidak mengamalkannya. Tidak pula seperti orang Nasara, ya, golongan yang tersesat, dia mengamalkan tanpa didasari dengan ilmu. Kemudian di sini dijelaskan wa fi qouli ta'ala alaihim qira'atan, ya. Alaihim dan alaihum, ya. Bisa dengan mendhamahkan haknya, ya. Bisa dengan mengkasrahkan haknya atau dengan mendhamahkannya. Walaupun sebenarnya juga selain itu juga ada yang membacanya dengan silah mimil jama', mim sukunnya dibaca dengan silah alaihimu, ya. Ya, ini dari sisi qiraatnya demikian. Dan di sini diperingatkan, ya, agar kita membaca, ya, sebagaimana yang ada di dalam mushaf kita. Ya. Jadi tidak asal-asalan. Maksudnya di sini lebih kepada agar kita konsisten juga di dalam bacaan kita. Ya. Walaupun kita dapat membaca alaihim di alaihum, di sini alaihim dibaca alaihum, ya, boleh. Tetapi untuk menghindarkan dari fitnah, ya, maka kita boleh mencukupkan dengan alaihim saja, sesuai dengan yang ada di dalam mushaf kita. Walaupun alaihim juga benar, ya, alaihum siratal ladzina an'amta alaihum, ya. Dan di situ juga, ya, tidak hanya di alaihim saja atau kata alaihim saja, ini terkait juga dengan kata suratanya, ya. Siratal ladzina an'amta alaihum, ya, seperti dalam riwayat Khalaf an Hamzah. Tapi kalau kita membaca dengan riwayat Hafiz an Asim, ya, maka kita membacanya dengan
shad murni, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, dengan mengkasrahkan haknya dan mensukunkan mimnya. Adapun yang membacanya dengan sin, ya, itu riwayat Qumbul an Ibnu Katsir, siratal ladzina an'amta. Baik, tentunya kalau kita membaca di depan umum, ya. Artinya kalau kita membacakan Al-Qur'an, membawakan bacaan Al-Qur'an di depan umum, ya, maka kita membaca sebagaimana yang ada atau yang tertera di mushaf yang dipegang oleh orang-orang, ya, indal ammah. Tapi kita boleh, ya, membaca dengan riwayat yang lainnya kalau itu di depan khusus para penuntut ilmu mungkin, ya. Seperti itu silahkan. Ya, ini di sini penekanannya kalau kita membaca Al-Qur'an di depan umum, ya. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, ya, dengan membaca dengan selain, ya, riwayat yang ada pada mushaf kita. Nah, di sini dikemukakan alasannya, ya, ada 3. Jadi kalau orang awam itu kan, ya, taunya yang benar itu, gitu ya. Ketika dibawakan dengan riwayat yang lain, yang itu padahal sama-sama Al-Qur'an, dia akui kequr'anannya, ya, nanti muncul pengingkaran. Ini yang dikhawatirkan, ya. Sehingga orang yang membaca, ya, membaca ini akan mendapatkan tuduhan, ya, wah ini salah membacanya, atau dengan wah ini aliran apa, wah repot itu sudah, ya. Karena ya di masyarakat demikian, ya. Padahal mungkin yang bacanya tidak karuan lebih banyak, gitu ya. Nah, ini sekali lagi untuk menghindarkan dari fitnah, kemudian agar tidak salah sangka, ya, menyangka bahwa qari ini salah membaca, atau, ya, mungkin benar, ya, orang yang membaca itu benar, ya, dan dia tahu ilmunya, tapi ketika didengarkan oleh orang awam, ya, orang awam akhirnya mengikutinya. Nah, kalau orang awam mengikutinya itu kan tanpa ilmu, ya, sehingga, ya, seenaknya membacanya, kemudian, ya, tidak sesuai dengan ilmu qiraahnya. Ya, tentu ini merupakan mafsadah, ya, yang harus dihindari. Alhamdulillah, ya, ilmu qiraat semacam ini, ya, dikaji, ya, di beberapa lembaga Al-Qur'an, ya, lembaga-lembaga Islam yang dalam rangka menjaga, ya, keorisinalan Al-Qur'an, ya. Dan ini bisa ya, sebenarnya tidak bisa kita cukupkan hanya dengan satu bacaan saja. Artinya kita bisa membaca dengan qiraat yang ada, ya, versi atau variasi bacaan yang Al-Qur'an yang ada, selama kita bawakan tidak di tempat umum, ya, yang justru akan menimbulkan fitnah. Bisa kita bacakan di depan, ya, para santri atau para penuntut ilmu secara khusus, ya, di mana, ya, dengan itu akan menambah wawasan, serta qiraat ini juga akan menambah referensi tafsirannya, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita nanti lanjutkan setelah kumandang adzan. Sudah masuk waktu Isya. Silakan muadzin kumandangkan adzan dulu. Terus nanti kita bahas fawaidnya. Allahu Akbar. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الصلاة استقام محمد Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang faedah-faedah yang bisa kita raih dari ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ini. Yang pertama tentunya sebagaimana yang kami sebutkan di tafsir tadi, kullu man kana 'indahu 'ilmun falam ya'mal bihi. Setiap orang yang memiliki ilmu ya, namun tidak mau mengamalkannya, balittaba'a hawah, justru mengikuti hawa nafsunya ya, menjauhi apa yang Allah syariatkan ya, justru menjauhinya, maka di sini fa fihi syabahun minal yahud, ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi, dan dia diancam ya dengan murka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar maksiatnya. Wa kullu man 'abada Allah 'ala jahlin wa dhalalin fa fihi syabahun minan nasara. Dan setiap orang yang menyembah Allah ya, beribadah, beramal ya, dan ibadah serta amalannya dibangun di atas kejahilan, kebodohan dan kesesatan, tidak didasari dengan ilmu, fa fi syabahun minan nasara, maka ada kemiripan dengan orang-orang Nasara, dan dia akan disifati dengan kesesatan sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Wa min fawaidil ayatain, di antara faedah dari dua ayat ini juga dzikrut tafsil ba'dal ijmal, penyebutan secara rinci setelah penyebutan secara global. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman ihdinas siratal mustaqim, ini penyebutan secara global, jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus ini masih sifatnya apa? Penyebutannya secara global. Kemudian diterangkan secara rinci siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Wa hadza mufassal, ini penyebutannya secara rinci. Lianna al-ijmal thumma at-tafsil fihi faidah. Jadi karena penyebutan secara global kemudian diikuti dengan penyebutan secara rinci,
ini memberikan beberapa faedah. Ini akan memberikan apa? Beberapa faedah. Fa inna nafsa idza jaa al-mujmal tataraqqab. Ya. Jadi jiwa kita ini apabila didatangkan kepada kita sesuatu yang global, maka akan mengamati, ya, memantau. Ya, jiwa ini akan memantau apabila didatangkan kepada kita sesuatu yang bersifat global, gitu ya. Wa tatashawwaf bitafsil bayan, ya, penasaran, gitu ya. Ingin melihat, ya, penjelasan atau rinciannya. Ya. Fa idza jaa at-tafsil warada ala nafsin musta'iddatin liqabulihi mutashawwifatin ilaihi. Jika keterangan atau rincian itu sudah datang, maka jiwa ini akan siap untuk menerima, ya, hal tersebut, ya, dan melihat lebih jauh, ya, kepadanya. Tsumma fihi faidah tsaniyah, kemudian faedah yang kedua di sini, wa hiya bayan annal ladzina an'ama Allahu 'alaihim 'ala shiratal mustaqim. Di sini, ya, jadi dari dua ayat ini, ya, dari penyebutan secara global kemudian diikuti penyebutan secara rinci di sini, ini ada semacam penjelasan, ya, keterangan bahwa, ya, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat atas mereka itu, mereka akan berada di atas jalan yang lurus. Wa minha isnadun ni'mah ila Allah taala wahdahu fi hidayatil ladzina an'ama alaihim li'annaha fadlun mahdhun min Allah. Kemudian, ya, di antara faedahnya pula, ya, penyandaran nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa, ya, nikmat hidayah ini hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena nikmat ini adalah fadlun mahdhun minallah, ya, karunia yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, inqisamun nas ila thalathati aqsam, ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, manusia itu terbagi menjadi tiga golongan, ya, ada tiga macam atau tiga kelompok, ya, tiga golongan. Qismun an'amallahu alaihim, kelompok yang pertama mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Wa qismun maghdubun alaihim, ya, golongan yang kedua adalah mereka yang Allah murkai, yang dimurkai. Wa qismun dhallun, ya, dan yang ketiga golongan atau kelompok yang tersesat, ya. Dan tadi sudah dijelaskan. Mungkin di sini faedah berikutnya, apa yang menyebabkan orang itu keluar atau menyimpang dari jalan yang lurus itu. Nah, di sini ada dua, immal jahal awil inad. Bisa disebabkan karena kebodohan atau karena pembangkangan, ya, atau keras kepala, ya, di sini. Ya, al jahal au al inad. Ya. Jadi seseorang itu kenapa kok bisa melenceng keluar dari jalan yang lurus? Itu bisa disebabkan karena kebodohan atau karena apa? Pembangkangan, ya. Ya. Karena dia apa? Bodoh atau karena membangkang atau keras kepala. Nah, yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka disifati al-maghdubi alaihim, karena mereka apa? Mu'anidun, ya. Mereka itu, ya, keluar dari jalan kebenaran, jalan apa yang lurus, ya. Itu karena mereka membangkang, ya. Entah karena kesombongannya, ya. Entah karena jabatannya atau karena kedudukannya, ya, sehingga membuat orang itu kadang apa? Lupa diri, ya. Yang seharusnya dia mengikuti jalan yang lurus, ya, akhirnya terhalang, ya, karena akhirnya dia membangkang, ya, menyelisihi jalan yang lurus itu. Makanya di sini wa ala ra'sihim al-yahud, ya. Ya, tentu yang tertinggi, ya, dalam hal pembangkangannya adalah orang Yahudi. Wal akharun alladziina sababu khurujihim al-jahl. Dan yang lainnya
yang menyebabkan mereka itu keluar dari jalan yang lurus, ya, melenceng, ya, menyimpang dari jalan yang lurus itu sebabnya karena kebodohan. Ya. Dia tidak tahu ilmunya, ya, tidak tahu kebenarannya, namun semangat di dalam mengamalkan, di dalam, ya, beribadah, ya, kepada Allah, namun tidak didasari dengan ilmu. Wa ala ra'sihim an-nasara. Ya. Ya. Yang tertinggi, ya, itu yang, ya, utamanya mereka siapa? Orang-orang Nasara. Namun demikian tadi dijelaskan orang Nasara ini sebelum, ya, jadi mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang tersesat karena beramal tanpa ilmu, ya, itu sebelum diutusnya Nabi SAW. Ya. Ya. Karena ibadah mereka dibangun bukan di atas ilmu. Ya. Amma ba'dal bi'tsah faqad alimul haq. Adapun setelah diutusnya Nabi, maka mereka jelas telah mengetahui yang hak. Namun justru mereka menyelisihinya. Maka dalam hal ini mereka sama saja dengan orang Yahudi. Ya, jadi kalau setelah diutusnya Nabi SAW dan mereka tahu, ya, kebenarannya, ya, tahu yang benar, ya, bahwa Nabi SAW, ya, itu adalah seorang Nabi, ya, seorang Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utus untuk terakhir kalinya, ya, dan apa yang dibawanya merupakan yang sesuatu yang hak, namun mereka tidak mengikutinya, maka dalam hal ini keadaannya sama saja dengan orang Yahudi, ya, orang-orang Nasara mungkin sekarang yang mengetahui, ya, telah diterangkan kepada mereka yang hak, ya, namun tidak mau mengikutinya, maka mereka sama saja dengan orang Yahudi, ya, mereka semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, min fawaidil ayatain balaghatul Quran. Ya, di antara faedah dua ayat tadi di sini ada balaghah Al-Quran, ya, keindahan, ya, bahasa Al-Quran, di mana al-maghdubi alaihim, ya, itu diungkapkan dalam bentuk, ya, apa, al-maf'ul ad-dal, ya, dengan isim maf'ul, al-maghdubi alaihim, ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, murka Allah Subhanahu Wa Taala itu terjadi, ya, atas mereka, ya. Dan siapapun yang, ya, menjadi penolong-penolong mereka, ya. Jadi siapapun yang, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu hasil alaihim, hasilun minallah, ya, menunjukkan bahwa kemurkaan Allah itu pasti akan terjadi atas mereka. Makanya diungkapkan dalam bentuk al-maghdubi alaihim, ya, dalam bentuk isim maf'ul, ya, kan beda dengan siratal ladzina an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim, ya. Di sini apa? Langsung disebutkan al-maghdubi alaihim dalam bentuk apa? Isim maf'ul. Dan wa minha annahu yuqaddamul ashad fal ashad. Di sini disebutkan al-maghdubi alaihim terlebih dahulu. Jadi lebih dulu disebutkan al-maghdubi alaihim daripada ad-dallin, karena memang, ya, li'annahum ashaddu mukhalafatan lil haqqi min ad-dallin. Karena mereka lebih keras penentangannya, pembangkangannya, ya, penyelisihannya terhadap yang hak, ya. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka lebih menentang, lebih menyelisihi, ya, daripada orang-orang yang disesatkan, orang-orang yang tersesat. Karena memang, ya, al-mukhalif an ilmin yas'ubu ruju'uhu bi khilafil mukhalif an jahlin. Jadi orang-orang yang menyelisihi kebenaran dan dia tahu yang benar, dia mengetahuinya, itu lebih sulit kembalinya kepada kebenaran daripada orang yang menyelisihi kebenaran atas dasar kebodohan. Ya, di sini sekali lagi saya ulangi, ya, orang yang menyelisihi kebenaran dan dia tahu
bahwa itu kebenaran, ya, dia mengetahuinya, ya, itu lebih sulit kembalinya kepada kebenaran daripada orang yang menyelisihi kebenaran tapi dia tidak tahu, karena dia tidak tahu bahwa itu yang hak, ya, tidak mengetahui yang hak. Maka di sini ya tentu dalam menyikapinya ya tentu berbeda, ya. Orang yang menyelisih kebenaran namun dia mengetahuinya, ini lebih sulit biasanya diajak untuk kembali kepada kebenaran. Berbeda dengan orang yang dia menyelisihi kebenaran tapi tidak tahu, ya, tidak tahu kebenaran, dan dia kalau diberitahu dan kemudian dia bisa membuka hatinya menerimanya, dia lebih mudah untuk kembali kepada kebenaran. Wa ala kulli hal hadhihi surah 'azimah. Sekali lagi ini ya, yang terpenting surat ini adalah surat yang agung, yang kata muallif di sini, aku sendiri ya dan juga ya selainku ya, tidak mungkin bisa ya mengetahui atau menguasai makna-maknanya yang sangat agung. Apa yang ditulis di sini ini tidak ubahnya seperti setetes saja dari samudra. Maka bagi siapa yang ingin memperdalam ya, makna surat Al-Fatihah ini, dapat membaca kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, kitabnya namanya Madarijus Salikin. Ya, ini syarah dari Madarijus Sairin ya, atau Manazilus Sairin Imam Al-Harawi. Ya, ini kitab Madarijus Salikin ini ya sudah diterjemahkan ya. Tulisannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, demikian ya kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke surat An-Naba. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.